Ya, baik, rekan-rekan semua, ya, semangat lagi. Ya, terima kasih telah eh, mau menyaksikan ini ya video asinkronus kita. Karena di kelas Anda ini yang hari Kamis ini terdapat apa namanya cuti bersama ya. Jadi mau tidak mau kita off gitu ya. Tetapi biar materi tidak tertinggal, maka Pak Jerry akan membuat konten secara asinkronus gitu ya. Tujuannya ini bisa memandu Anda dan dapat Anda saksikan dengan waktu yang bebas gitu ya. Oke. Dan di mana saja serta kesempatan yang Anda miliki gitu ya untuk bisa menyaksikan video asinkronus ini. Oke, jadi ini pada kesempatan kali ini ya langsung saja apa yang kita akan bicarakan ya, di pertemuan kita yang ke-12 ini. Untuk minggu depan kita bicara mengenai normalisasi ya. Oke, nah sekarang kita akan bicara mengenai apa yang kita sebut sebagai relational aljabar dan rekan-rekan ya, ini sebenarnya di semester ini sudah Anda praktekkan ya. Cuma nanti beberapa akan diteruskan di database lanjut. Oke. Baik, sebelum memulai saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya, rahayu rahayu. Oke, langsung saja ya tim Pak Jerry gitu ya di kelas basis data ini ada Kak Ardia seperti biasa dan Kak Yanuar ya, dan semua kelas di-guide oleh Pak Jerry. Oke, nah agendanya ini yang kedua ya. Nah, salam sudah, berarti hari ini kita masuk dalam doa. Jadi sebelum kita mengikuti perkuliahan ini ya secara asinkronus, ada baiknya kita tetap doa, dipersilahkan. Ya, oke. Di materi kita ya ini sebenarnya 12 bukan 10 ya. Jadi nanti saudara-saudara bisa ya, mengerjakan gitu ya, atau bisa mengerti mengenai pembahasan kita hari ini yaitu aljabar eh, relasional. Ya. Oke, bisa diakses di seluruh perangkat Anda ya yang connect dengan internet dan selalu mengerjakan tugas serta catatan pinternya di sini. Ya. Oke. Nah, di evaluasi belajar ini bisa melalui UTS, UAS, kuis, ya, penugasan, gitu ya, serta sikap yang baik di kelas saya, ya, dan selalu datang tepat waktu ya kalau di pembelajaran sinkronus. Ya. Oke, mungkin kita lanjutkan ya langsung di pemaparan aja. Nah, mungkin saya skip dulu. Ya, oke. Pak Jerry coba akan masuk ke mungkin seluruh layar saja ya, biar mudah ya. Nah, materi yang digunakan ini adalah yang PPT yang baru, yaitu yang suplemen, karena kemarin sudah saya terangkan yang pertama itu, ya. Atau kalau belum karena kemarin kelasnya ada yang kuis, itu masuk langsung di yang di suplemen ya. Saya coba share dulu. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ada file ya di LMS Anda. Ya, ini yang suplemen satu ini. Kenapa kok ini, Pak? Nah, yang ini yang awal bisa digunakan gitu ya. Cuma yang di suplemen ini
eee, keterangannya lebih detail gitu ya. Simbol-simbolnya, cara bacanya itu lebih detail. Oke, langsung saja mungkin saya masuk ke sini. Jadi di pertemuan kita mengenai aljabar relasional, jadi terminologi apa itu relasional Anda sudah ngerti ya, relasional berarti relasi, ya, yang berarti tabel yang memiliki baris dan kolom. Kemudian ada atribut ya, ini nama kolom, kemudian ada kata domain, mungkin ini ada sedikit baru untuk Anda, adalah kumpulan nilai yang mungkin legal untuk satu atribut atau lebih. Kemudian mungkin juga yang baru, istilah ini kita kenalain ya, yaitu adalah tuple. Ini merupakan baris suatu relasi yang memuat hanya satu nilai per atribut. Nah, ini biasanya kalau kita belajar eh, data data analitik gitu ya, ini akan familiar disebutnya di sana. Kemudian ada degree, yaitu sebenarnya ini adalah relasi ya, ada unary, binary, ternary, dan n-ary ya. Kemudian ada kardinalitas, ini jumlah tuple pada relasi. Oke, nah kalau kita misalkan ada kata domain atribut, ya berarti atribut plus nama domain, ya. Plus deskripsi plus definisi domain. Ya. Oke, ini adalah terminologinya. Nah kalau di dalam tabel, ya, jadi sinonim dari formal term misalkan relasi itu ada tabel, ada atribut, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bacanya dari sini ya. Relasi ini berhubungan dengan tabel, berhubungan dengan file. Tabel berhubungan dengan row, berhubungan dengan record. Atribut berhubungan dengan kolom dan field. Oke, jadi contohnya seperti ini. Di sini ada primary key, jadi eh, satu tabel, ya. Kemudian kita ada lihat di sini ada atribut. Kemudian ini ada tabelnya. Tabel ini row-nya. Kemudian ada relasi dan ada primary key. Ya. Oke, jadi ini menyampingi degree, kemudian yang ke atas ini biasa disebut sebagai kardinalitas. Ini contohnya. Ya. Nah, perbedaan istilah, ya. Jadi di ER model itu dikenal dengan entity, ya. Kemudian di relational model disebut sebagai relation, di dalam database disebut table. Kemudian di traditional programmer disebutnya file. Nah, kemudian ini sesuai dengan tupoksinya ya. Jadi artinya sih mirip gitu ya, tetapi ini disebutnya dengan peran yang berbeda gitu ya, di kesempatan yang berbeda. Contohnya misalkan ada ini ya, kalau di kelas saya mungkin Anda sebagai mahasiswa ya atau murid. Tapi mungkin di rumah Anda sebagai anak ya. Atau misalkan Anda sudah berkeluarga ya Anda jadi anak menantu atau eh, apa namanya? Ada yang kakak ipar, adik ipar dan sebagainya itu. Tetapi merujuk kepada hal yang sama, objek yang sama. Jadi di sini di ER model juga disebut misalkan ada kata entity instance gitu ya. Nah, ini biasanya kan ada istilah ketika kita membangun ER model. Dan ada relational model itu disebut sebagai tuple, dalam database itu row. Kemudian di pengertian yang lain disebut sebagai record. Kemudian kalau di ER model atribut ya, kemudian di relational model ini juga namanya atribut, tapi di database ini disebutnya kolom ya. Atau nama lain dari kolom adalah field begitu. Ya, di tradisional programmer. Kemudian ada atribut di ER model sama dengan relational model juga disebutnya atribut. Kemudian ada database, ya, disebutnya kolom. Kemudian ada field. Kemudian di ER model identifier, ya. Kemudian di relational model disebut sebagai key. Database juga key. Kemudian di traditional programmer disebut sebagai key atau link. Ini perbedaan istilah di
berbagai kondisi tempat ya, mana ditempatkan dalam situasi yang seperti apa. Nah ini rekan-rekan ini sudah pasti tahu ya, ini ada fil kunci, tadi ada primer dan foreign ya. Nah kalau Anda lihat, kita ngerti sudah primary key dan foreign key ya. Kemudian ini kunci ini fungsinya sebagai indeks. Kalau misalkan digunakan untuk mempercepat permintaan pengguna atau transaksi RDBMS. Nah, di sini adalah contoh, di sini ada primary pada tabel customer, juga di customer ID, di tabel lain di order, di sini sebagai foreign key. Ini hubungannya adalah satu ke N, pelanggan dengan pesanan. Nah, ada lain, ya, ada lagi. Misalkan ada di sini ada order line, order ID dan produk ID. Seolah-olah di sini ada dua kunci primer. Ini disebut sebagai komposit ya, secara unik. Oke. Nah, mungkin secara individu ini sebenarnya dia menerapkan hubungan banyak ke banyak, gitu ya, antar pesanan produk. Relasinya banyak ke banyak. Tapi sebenarnya nih kalau ini karena ada ID-ID dan berfungsi sebagai primer, kan dia disebut sebagai primary composite. Ini bahasa dalam model relasional, ini adalah bahasa query, ini semua database menggunakan bahasa ini. Ya. Nah kemudian nanti kita akan bagi ke dalam dua, yaitu bahasa prosedural dan non prosedural. Ini bahasa query ya. Nah, karena kita hari ini kita akan bahas aljabar relasional, nanti kita mungkin fokuskan ke bahasa prosedural dulu ya. Pengertian adalah user menginstruksikan ke sistem agar membentuk serangkaian operasi dalam basis data untuk mengeluarkan hasil yang kita inginkan. Ya, contohnya ini adalah operasi aljabar relasional. Nanti bahasa yang lain adalah non prosedural. Ya, jadi tanpa prosedur. Contohnya nanti adalah kalkulus relasional tuple dan kalkulus relasional domain. Nah, karena ini kita fokus ke sini dulu ya di SWRPS gitu ya. Kita larinya ke satu ini yang di aljabar. Ini merupakan bahasa prosedural ya. Jadi aljabar relasional ini adalah bahasa query prosedural yang terdiri dari sekumpulan operasi di mana masukannya adalah satu atau dua relasi dan keluarannya adalah sebuah relasi baru. Sehingga hasil dari operasi tersebut contohnya adalah menggunakan perintah-perintah select, projection, union, dan set difference dan Cartesian. Ya, mungkin sudah dipraktekkan beberapa oleh Anda ya, dibantu oleh kakak asisten. Oke. Nah, ini adalah Java relasional ya. Ini merupakan procedural query language. Kemudian terdiri dari himpunan operasi yang menggunakan operator yang diterapkan pada relasi. Jadi di sini nanti ada operator himpunan motor-motor, simbol-simbol gitu ya. Nah, satu atau lebih relasi sebagai input dapat dimanipulasi menggunakan operator yang nantinya ini mendapatkan hasil informasi yang kita tujuan. Nah, ini aljabar ini agak sulit diterapkan jika salah satu alasannya adalah karena prosedural, ya, di mana kita harus tahu tidak hanya data apa, tapi bagaimana mendapatkan data itu. Kemudian tidak digunakan dalam proses database komersil dan bahkan tidak ada produk DBMS komersial yang menyediakan fasilitas aljabar relasional. Lalu ngapain kita belajar Pak? Pertanyaan gitu ya. Nah ini sebenarnya mirip kalau kita belajar pseudo, ya, pseudo code ya. Nah walaupun begitu ini aljabar relasional sangat membantu kita memahami bagaimana
memanipulasi database relasional sehingga ya nantinya eh, relasi yang kita bangun ya, merupakan relasi yang benar-benar menunjukkan fundamental dari data keseluruhan ya. Nah, karena ini aljabar ya selalu mesti balik lagi ke bilangan simbol-simbol dari aljabar. Misalkan operasi dasar ini select di apa namanya disimbolkan dengan alfa, ya project dengan pi, kemudian Cartesian produk dengan x, dan set different dengan minus, union dengan seperti huruf U, ya. Kemudian ada intersection U dibalik, ya, join, divide, division, rename, assignment, kemudian natural join. Nah, cuma ini tidak semua kita nanti pelajari karena akan muncul di habis lanjut. Ya. Nah, sifat operasinya ini ada unary yang melibatkan satu relasi, binary dua dengan quaternary dan sebagainya tadi. Dan operasinya dapat bersifat komposit. Nah, ini adalah operasi dasar ketika nanti kita menerapkan aljabar relasional. Misalkan select, gitu ya. Di select ini dapat didefinisikan sebagai kumpulan semua tabel atau record dalam satu tabel yang memenuhi kondisi seleksi Nah, ini operasi select ini berfungsi untuk menyeleksi tabel-tabel yang ada yang memenuhi predikat ya, yang diberikan kepada sebuah tabel relasi. Nah, simbol misalkan di situ ada sigma yang digunakan untuk menunjukkan operasi select. Argumen diberikan dalam tanda kurung yang mengikuti sigma dan berisi tabel relasi yang disusun. Notasinya misalkan sigma P dan dalam kurung R, dan P selection predicate dan R relasi. Dan kalau kita mendefinisikan sigma P kemudian R dan kurung buka T ya. Dan ada R ya, dan P dalam kurung T ya. Nah, predikat dapat bersifat logika operator ya misalkan P atau P dibalik artinya dan ini operatornya atau dan simbolnya seperti itu atau negasi ya, not. Dapat kemudian dapat juga bersifat sebagai pembanding operator ya. Nah, besar lebih kecil, besar sama dengan, besar sama kecil, sama dengan dan tidak sama dengan. Contohnya adalah operasi select, ya, yaitu tabel dosen, ya, tabel mata kuliah dan tabel ngajar, ya, ada 3 tabel. Ya. Nah dari titik tabel ini kalau mau ditampilkan dalam format aljabar relasional maka sigma jenis kelamin sama dengan pria dosen. Ya, jadi soal ini akan ingin tampilkan data dosen yang berjenis kelamin pria dari tabel dosen. Kan aljabar relasional berkata ya sigma ya jenis kelamin sama dengan pria dosen. Sama dengan yang kamu kita miliki contohnya bisa Pak? Bisa. Kamu mau praktek di sini juga bisa. Ya, sama ini ya. Kita start praktekkan di sini. Oke, ini kita masuk ke biar kelihatan jelas ya kita masuknya di localhost-nya. Memahami ini ya. Kemudian implementasi data yang sudah kita pernah buat. Ya. Misalkan basis data 1. Nah, di sini misalkan cari data siswa. Profil siswa.
Ini, tapi banyak yang lain. Ini bisa Anda terapkan langsung di situ, ya. Misalkan tampilkan daftar profil siswa yang berjenis kelamin wanita dari tabel profil siswa. Ini. Dia akan mencari ya, yang laki-laki yang mana yang perempuan. Dapat jumlahnya, gitu ya. Laki dan perempuan berdasarkan jenis ke. Oke, ini bisa untuk Anda latihan. Jadi aljabar ini sebenarnya dalam bentuk simbol matematika atau bahasa matematik, ya. Tapi ini bukan, sekali lagi ini bukan query, bukan bahasa query. Anda nulis begini di apa? Di CMD gitu ya, itu tetap tidak bisa. Ini merupakan simbol bahasa bahasa programmer lah. Nah, contohnya adalah yang kedua, tampilkan daftar dosen yang kota asalnya dari Jakarta Selatan. Aljabar linearnya berkata sigma kota kemudian Jakarta Selatan dosen, ya. Dosen ini di tabel sama seperti yang ada di sini. Ini tabelnya bernama profil ya, profil siswa. Ini contoh yang lain, tampilkan daftar mata kuliah yang SKS-nya lebih dari sama dengan 3. Aljabar rasionalnya adalah sigma SKS lebih dari sama dengan 3 mata kuliah. Ini muncul hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah pseudo, lebih mirip dengan pseudo code aljabar, tapi dengan bahasa aljabar. Aljabar matematika dan aljabar relasional, ini simbolnya yang dipakai sama. Nah, mungkin contohnya seterusnya ya, misalkan ada projection, ini disimbolkan dengan pi. Ini fungsinya untuk apa? Memilih nilai atribut tertentu ya, dari sebuah relasi tabel. Simbolnya huruf pi. Predikat yang muncul sebagai subscript dari pi ini hanya nama atribut yang diinginkan ditulis dalam predikat. Oke, nah argumen ini diberikan pada dalam tanda kurung yang mengikuti pi-nya dan berisi tabel relasi yang dimaksud. Contoh ini misalkan, ini bisa dilihat lagi, bisa untuk latihan, ya, tabelmu sendiri bisa. Ini jalan contoh ya. Misalkan di sini ada, Anda diminta untuk menampilkan NIP dan nama dosen ya dari tabel dosen tadi. Maka di sini adalah relasinya adalah pi, fraction ya. Nah, di sini adalah memilih nilai atribut tertentu dari sebuah tabel relasi. Hanya pi, nip, nama dosen dari tabel dosen. Jadi hanya akan muncul 2 field. Kemudian tampilkan NIP nama dosen dari kota, dari tabel dosen, dari dosen-dosen yang bertempat tinggal di kota Jakarta Selatan. Maka pi dan IP nama dosen, jenis kelamin, sesuai dengan ini ya. Dan kota, ya. Kemudian ada kasih sigma kota sama dengan Jakarta Selatan dari tabel dosen. Ini adalah fungsi dan fungsi terapkan seperti ini dalam aljabar rasional. Union yang sudah Anda praktikan juga memiliki hal yang sama, simbolnya seperti ini. Ini berfungsi untuk mendapatkan gabungan nilai dari sebuah tabel relasi dengan atribut relasi yang lain. Bisa langsung contoh misalkan ya, P, NIP, dosen, union, NIP, mengajar. Ini nama tabel ya. Di atas ini. Ini nama fil, nama fil. Dosen, ini dan mengajar. Ya. Di sini ada NIP, di sini juga ada NIP sebagai foreign key. Oke, jadi misalkan ini saling berrelasi. Di sini ketika Anda mempraktekkan di sini, ini harus dilihat dulu relasinya. Kita masuk ke. Jadi ketika Anda bermain seperti ini, Anda harus melihat relasi dari tabel itu. Jangan tabelnya itu terlalu berjauhan ya. Ya, bisa Anda geser-geser. Ini semuanya sudah terrelasi.
Nah, cuma begini, kalau misalkan yang tidak ada relasi terlalu jauh seperti ini bebas, atau belum memiliki relasi, dari relasi terdekat secara direct, ya, jangan digunakan untuk logika itu. Ada error. Secara praktek juga error, secara logika juga error. Jadi contohnya yang gimana Pak? Langsung dipilih yang ada hubungannya dengan apa namanya relasi. Tinggal diurutkan ini kan warnanya banyak ya. Diurutkan warna biru apa, merah apa. Nah, nanti diurutkan. Nah, misalkan ini kan di provinsi siswa itu banyak. Ya ini banyak. Jadi yang dibahas adalah yang direct asosiasinya, yang untuk Anda latihan ya. Dia punya relasi. Nah, relasi itulah yang nantinya, nah ini seperti ini. Kalau dicari nanti. Nah, ini diurutkan gitu ya. Nah, ini yang maksud saya adalah langsung seperti ini yang nantinya akan Anda bisa praktek di sini. Oke. Contoh penggunaan union sudah dilatih nanti kakak ya. Contohnya, kalau kita unionkan. Ada dua tabel, kalau di union ya semuanya masuk. Kemudian ada operasi set difference, ini berfungsi untuk mendapatkan nilai ya, dari sebuah tabel relasi, tapi tidak dalam tabel relasi lain. Biasanya ini digunakan perintah minus ini digunakan untuk menunjukkan operasi set difference atau negasi. Jadi P, NIP dosen, negasi, negatif, NIP pengajar. Ini kalau dalam soal hari-hari ya tampilkan NIP dari tabel dosen, set different dari NIP dan tabel pengajar. Contohnya seperti itu. Oke, contoh-contoh penggunaannya ya. Contohnya siapa asisten konsultan yang tidak merangkap sebagai konsultan utama? Contohnya seperti itu. P, C name, konsultan, negasi konsultan, satu. Maka C name-nya akan muncul Brown dan Murphy. Ya. Kemudian ada produk kartesian, ya. Ini rata-rata kalau yang kemarin kita sebut sebagai cross function ya. Nah, ini fungsinya untuk mengkombinasi informasi yang ada dalam dua tabel dan menghasilkan sebuah tabel relasi yang baru. Simbolnya X. Ini digunakan untuk menunjukkan operasi. Ini contohnya pada Cartesian product. Ya. Tampilkan kode mat MK, nama MK, SKS dari tabel mata kuliah. Kelas dari tabel pengajar. Ini ada dua ya tabelnya. Ada KDMK ini cocok, nama MK, SKS, tabel mata kuliah dan tabel pengajar. NIP, KD, MK, kelas. Maka Anda bisa menuliskan di situ ada Pi, kode MK, nama MK, SKS kelas dalam kurung ya alfa kelas A, kemudian diberi pangkat seperti itu ya. Mengajar kode MK mata kuliah, kode MK mengajar kali mata kuliah. Oke. Nah, atau menggunakan sigma mengajar kode MK. Ini caranya banyak, tidak hanya satu ya. Query itu caranya dia banyak. Tidak hanya satu. Kemudian ada intersection, ya ini sudah mungkin diajarkan. Seperti ini union tapi dibalik ya. Ini fungsinya untuk mendapatkan nilai yang ada dalam sebuah tabel, ya, yang saling berelasi dan nanti juga dalam tabel relasi. Kemudian ini contoh dari intersection, aljabarnya P, NIP, dosen, ya, intersect,
ke NIP mengajar. Ada 2 tabel. Ini keluar hasil yang, cocok ya. Oke, ini contohnya misalkan untuk soal kasusnya ya. Studi kasusnya seperti ini. Siapa asisten konsul yang menangkap sebagai konsul utama dan asisten konsultan 2 tabel dan nanti muncul hasil. Kemudian di sini ada natural join, tapi ini sebenarnya ini saya hentikan dulu. Nah, di natural join ini mungkin cukup mengerti saja, tapi prakteknya kan ada di semester 5. Jadi operasi natural join ini berfungsi untuk menggabungkan selection dan Cartesian product. Jadi operasi utamanya kalau kita bekerja dengan tabel tipe data string, ya, sangat berguna. Ini contohnya seperti ini. Untuk natural join, ada natural text, natural join, natural language di MySQL. Kemudian ini mungkin tidak familiar kita dengar dengan theta join. Ini fungsinya juga untuk kombinasi tabel ya. Jadi 2 tabel relasi ya. Jadi kondisinya kombinasi tersebut tidak hanya nilai dari 2 atribut yang namanya sama, tapi dari atribut yang diinginkan dan juga bisa menggunakan operator relasional. Nah, operasi theta join ini merupakan ekstensi dari natural join. Ini theta join di mata kuliah theta mengajar kode MK, kemudian mengajar kode MK. Oke, mungkin sampai di sini yang untuk prosedural kita lanjutkan next step. Tapi di sini sudah ada materinya bisa dibaca-baca dulu, Pak. Oke, jadi nanti untuk praktek rekan-rekan ini bisa langsung ambil dari sini. Yang saran Pak Jerry, ya kalau kita nanti ada kuis, ada pertanyaan itu langsung dari sini disimpulkan. Ya, jangan yang ada di sini, kan nggak ada hubungannya yang ini. Misalkan pelanggaran dengan tabel profil siswa, kan nggak ada hubungannya. Ya. Maka akan sangat sulit sekali untuk mengakses ke sini. Meskipun ada salah satu tabel tapi tidak terrelasi, sebaiknya kita tidak membuatnya. Gitu. Atau misalkan kalau dibuat susah kan tidak ada flow of event. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Ya. Jadi kalau Anda mau bersimulasi lihat dulu di sini. Nah, ini ada ya. Coba arahnya kemana? Silakan untuk dilihat dulu relasinya masing-masing tabel. Yang dicari itu yang direct asosiasi. Oh, bukan langsung. Baru-baru Anda mainkan di primary dan current key. Ya. Oke, seperti itu rekan-rekan. Ya nanti prakteknya bisa dengan asisten ya. Tapi kita minggu depan harus lanjut ke pertemuan 13 yaitu mengenai normalisasi ya. Jadi di aljabar ini saya cukupkan untuk pertemuan ini ya. Jadi akhir kata Jerry pamit undur diri ya. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Nanti mungkin ada beberapa latihan ya. Ini bisa Anda kerjakan. Misalkan seperti ini. Ya. Di sini nanti ini bisa Anda kerjakan. Latihan ini ya. Dari tabel yang sudah ada saja. Nggak usah bikin di tabel ini tidak perlu. Ini kan sudah ada ya tabelnya. Tinggal dibahasakan dalam bentuk aljabar. Oke, nanti silakan kita coba gunakan tabel suplemen. Oke, akhir kata Pak Jadi pamit undur diri. Ya, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa waktunya seminggu ini. Oke. Ya, akhir kata ya tidak saya panjangkan lagi. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.